Haleluya, puji Tuhan, kami sedangkan duduk. Haleluya, sungguh baik Allah kita, luar biasa kasih-Nya, ya sahabat bagi kita semuanya. Haleluya, kembali kita angkat pujian kita. Tuhan itu baik, Dia sungguh sangat baik. Dan kita akan menikmati kebaikan Tuhan malam hari ini. Itu firman-Nya akan diperdengarkan bagi kita, menghibur, menguatkan kita, bahkan memperbaiki kelemahan di kalangan kita. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, Kaulah segalanya.
Engkau ada bersama kami. Engkau selalu bertindak, Engkau selalu membela kami, menolong kami. Tidak bisa kami lupakan segala kebaikan Tuhan. Engkau sudah berbuat banyak hal dalam hidup kami, sampai Engkau serahkan nyawamu untuk kami Tuhan. Kami bisa hidup karena pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Engkaulah yang layak kami sembah, Engkau layak kami puji ya Tuhan Yesus. Terlalu sedikit bagi kami kata-kata kami untuk menyembah-Mu Tuhan, tapi menyerahkan seluruh hidup kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Malam ini kami ingin sujud di hadapan Tuhan, namun kami merindukan firman Tuhan yang selalu menopang kami, mengajari kami, sehingga penyembahan ini, penyembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu, bukakan firman-Mu Tuhan. Jika firman-Mu dibukakan, maka pintu-pintu berkat juga terus akan mengalir jasmani rohani, akan berlimpah bagi kami. Terima kasih urapi hamba-Mu kami semua dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur malam hari ini kemurahan Tuhan yang membuat kita bisa ada, saudara-saudara, untuk mempersembahkan hidup kita dengan rasa syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik bagi kita, yang selalu memperhatikan dan memperdulikan hidup kita, saudara-saudara sekalian. Biarlah sebelum kita sujud di hadapan Tuhan, kita mendengarkan firman yang hidup, firman yang selalu menopang kita, memimpin kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati. Tema kita malam hari ini adalah tentang mulut, saudara-saudara. Ya, dan minggu mendatang sudah kita masuk kepada bulan Juni. Ini bagian-bagian akhir dari bulan Mei ini. Bulan Mei ini banyak kita berbicara mengenai aliran-aliran Roh Kudus, sungai-sungai kehidupan di bulan Mei ini, saudara-saudara. Tapi ke depan saya mendapat satu hal yang sangat baik, saudara-saudara, tentang mulut kita. Ya, dan kiranya di bulan Juni ini kita belajar tentang mulut ini, saudara-saudara sekalian. Ya, pada malam hari ini kita pelajari mulut bayi untuk membungkamkan musuh. Jadi sebenarnya kekuatan Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita, saudara-saudara. Kita baca dulu Mazmur pasal 8. Ya, Mazmur pasal 8 ini pasal 8 ini berbicara mengenai manusia yang hina sebagai makhluk mulia. Kita manusia yang hina, tetapi akan Tuhan angkat untuk menerima kemuliaan, bahkan sama mulia dengan Tuhan, saudara-saudara. Nah, untuk manusia ini menjadi makhluk mulia, saudara-saudara, ada dua hal yang paling menentukan. Pertama, mulut kita. Ya, yang kedua, kaki kita. Jadi di pasal 8 dari Mazmur ini, dua ini yang menjadi perhatian kita, saudara-saudara sekalian. Seringkali kaki kita yang membuat kita susah, langkah-langkah hidup kita, perjalanan hidup kita, pendirian kita membuat kita susah. Apalagi mulut kita. Ya, mulut kita lah yang seringkali banyak orang cerai, berantem, bunuh-bunuhan. Hanya gara-gara mulut, saudara-saudara, bukan masalah yang lain. Ya, tetapi banyak saudara-saudara dengan mulut kita memegahkan banyak hal. Kalau kita menggunakan mulut kita ini sebaik-baiknya, musuh saja bisa bungkam. Mulut bayi, saudara-saudara. Dari mulut bayi, Tuhan sudah letakkan kekuatan besar untuk membungkamkan musuh-musuh. Nah, berarti mulut kita sangat perhatian, saudara-saudara ya. Seluruhnya nanti Mazmur pasal 8 ini perikopnya manusia hina sebagai makhluk mulia. Kita baca saja lengkap ayat ini. Saya baca demikian untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Kita baca ayat 2 sama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi.
keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. 8. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, jadi makanya di perikop di situ manusia yang hina sebagai makhluk yang mulia. Ya, manusia ini kalau bisa menggunakan mulutnya di ayat yang ke-9 seperti mulut bayi. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Mulut kita, saudara-saudara. Baru kaki kita, ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi supaya manusia yang hina ini akan mulia, dimulai dari mulut kita. Mulut kita, saudara-saudara. Bahkan mulut kita Tuhan berikan kuasa, ya, supaya musuh-musuh bungkam. Musuh-musuh itu bungkam, kalah, nggak bisa berkutik, saudara-saudara. Ya, musuh nggak bisa berkutik, itulah bungkam, saudara-saudara. Kenapa? Karena kuasa itu ada di mulut kita. Nah, kenapa disebut mulut bayi-bayi, saudara-saudara? Kalau mulut bayi itu adalah tidak ada dusta. Kalau nggak senang hatinya, nampak itu nggak senang. Ya, nggak bisa pura-pura. Kalau sedih hatinya dia menangis, kalau dia takut dia menangis. Mulut bayi itu, saudara-saudara, mulut yang apa adanya. Nggak mau berkata kotor, nggak memfitnah, nggak munafik. Itu mulut bayi, saudara. Apa adanya. Apa kebenaran, apa benarnya begitu mulut bayi, saudara-saudara. Ketika dia menangis berarti ada yang sakit, ada yang ditakuti. Ketika dia haus, dia lapar, dia menangis. Ya, itu mulut bayi, saudara-saudara. Nah, ini yang kita butuhkan, saudara-saudara. Ya, berarti saudara-saudara, mulut bayi itu adalah mulut yang banyak memuji Tuhan. Apa adanya, kita jujur. Itu punya kuasa, saudara-saudara. Mulut seperti bayi itu punya kuasa untuk membuat musuh tidak berkutik, bungkam, saudara-saudara. Ya, tergantung kepada mulut kita. Besok-besok lagi saya masih cerita dulu tentang mulut kita ini. Ada kuasa yang besar di mulut kita. Tapi hari ini adalah kita ditaruh Tuhan mulut untuk membuat musuh tidak berkutik, saudara-saudara. Musuh bungkam. Tuhan ingin memakai kita, mulut kita. Kemarin masih di suasana Pantekosta, di mulut kita ini lidah-lidah seperti nyala api. Mulai dari berbahasa lidah, saudara-saudara, sampai perkataan kita, mulut kita membuat orang terharu, sampai bertobat, sampai diselamatkan, meninggalkan dosa. Itu mulut kita punya kuasa, saudara-saudara. Mulut kita ini kalau kita diurapi oleh Roh Kudus membuat orang terharu. Ya. Nah, seringkali kalau mulut kita nggak mulut seperti bayi, mulut kita menjengkelkan, mulut kita membuat peperangan, kebencian. Ya, mulut kita membuat banyak rusak seperti dinyalakan api neraka. Mulut ini kalau nggak menyala untuk Tuhan, pasti menyala untuk api neraka. Nah, inilah ayat ini, saudara-saudara. Tuhan inginkan mulut kita
mulut yang apa adanya, jangan dusta, jangan ada perkataan kotor, fitnah, saudara-saudara. Tapi mulut yang apa adanya, ya, jujur, saudara-saudara. Ya, nggak bisa kita, kadang-kadang mulut kita ini banyak kesalahannya, saudara-saudara. Tapi Tuhan inginkan kita, mulut kita seperti bayi, ya, hanya kalau sedih, sedih, kalau takut, takut. Nampak itu di perkataan kita seperti bayi, nggak bisa ditutupi, saudara-saudara. Ya, takut lalu dia tertawa, nggak pasti. Saya lihat si El ini kalau dia senang, kalau dia nggak senang ya enggak, saudara-saudara. Ya, kalau dia lapar taunya menangis, dia haus taunya menangis. Oh berarti dia nampak itu di mulutnya, saudara-saudara. Nah bagi kita, mulut bagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi kita? Rahasia membungkam musuh itu adalah mulut yang banyak memuji Tuhan. Kita melihat Silas dan teman-temannya, saudara-saudara, dengan mulut memuji Tuhan, kepala penjara di Filipi sadar dan bertobat. Mulut menyembah Tuhan, banyak ditaklukkan, saudara-saudara. Daniel bersama teman-temannya, dengan mulut yang banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, itu kuasa untuk membungkamkan musuh-musuh, saudara-saudara. Nah inilah kita miliki hari-hari ini, saudara-saudara. Banyak menyembah Tuhan, banyak bersyukur, banyak berserah di hadapan Tuhan. Mulut semacam begitu kekuatan bagi kita. Daripada kita gemakan mulut kita ini berbohong, cakap kotor, berdusta, ya. Amsal Sulaiman sudah sering kita baca, coba kita baca dulu ulang, saudara-saudara. Ya, Amsal Sulaiman pasal yang ke-18. Amsal Sulaiman pasal 18. Kita gemakanlah lidah kita. Kita gemakanlah perkataan kita. Disebut di situ siapa menggemakan lidah akan memakan hasilnya, saudara-saudara, ya. Amsal Sulaiman pasal yang ke-18, ya, ayat yang ke-21, ayat 21. Demikian saya baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan, memperkatakan, mengucapkan. Siapa yang mau hidup, ya, atau mati dikuasai oleh lidah. Kalau kita gunakan lidah kita ini, kita gunakan kata-kata kita gunakan perkataan kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur, ya. Kita gemakan lidah kita itu bersyukur, kita akan memakan buahnya. Kita lihat nanti, saudara-saudara, ayat ini sangat luar biasa. Kalau kita gemakan mulut kita ini, lidah kita ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menjadi berkat, membangkitkan iman, menguatkan iman orang lain, kita akan melihat buahnya. Petrus berkata, suratan Petrus, siapa mau melihat hari-hari baik. Nah, kalau kita gemakan mulut kita ini untuk memuji Tuhan, kita setiap hari kita melihat hari-hari yang baik, masa depan yang baik, ya, hari esok yang akan lebih baik lagi. Makanya mulut kita sangat bagus. Coba mulut bayi, tadi mulai dari bayi, banyak apa adanya, nggak ada dusta. Coba kalau mulut bayi, nggak ada dusta. Kalau sakit dia sakit. Kalau nggak suka dia nampak itu. Kalau dia senang nampak itu. Nggak bisa dibohongi. Itulah mulut seorang bayi. Ya, di situ letak kekuatan. Nah bagi kita, mulut bayi ini memuji Tuhan. Ada nggak enak perbuatan orang lain di hari-hari lalu kan disebutkan. Silas dan teman-temannya ditangkap karena Injil. Nggak enak seharusnya. Semestinya dia berontak. Tapi sudah, daripada dia berontak, dia memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan, ya, dia menyembah Tuhan, dia menyanyi menyembah Tuhan. Musuh bungkam musuh-musuh itu, kepala penjara itu bertobat. Dan banyak lagi cerita di Alkitab kita, orang yang menguasai mulutnya, saudara-saudara, ya, mereka orang-orang hebat. Kenapa? Karena mulut seperti mulut bayi, ya,
hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur, menyerah. Itu mulut bayi, saudara. Dan musuh-musuh akan bungkam. Ada kadang-kadang kita pikir kalau orang berkata-kata gak enak, kita balas kata-kata enak. Gak ada hasilnya. Coba kita bertengkar. Siapa yang kamu menang pertengkar ini? Enggak, sama-sama hancur. Coba kita bertengkar ribut ini. Orang paling menonton. Kita yang bertengkar sakit hati, benci, dendam. Ya, enggak ada artinya. Kalau orang mau bertengkar, kita diam saja, kata kita. Ya udah, mau ngomong apa dia. Kalau kita diam kan dia bertanggung jawab ke perkataannya. Kalau kita diam kan tidak ada yang kita pertanggungjawabkan. Nanti perkataan dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, mulut seperti bayi, banyak menyembah Tuhan. Ya, terutama kita di hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, ada masalah hidup kita, ayo banyak memuji Tuhan, termasuk malam ini. Ada masalah saudara di luar, kesulitan di luar. Oh, saya seperti mulut bayi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur, berserah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Ayat seringkali mengatakan, kalau kita berserah sama Tuhan, kita memuji Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Ya, kekuatan Tuhan ini kan jelas sekali disebutkan di situ. Tuhan meletakkan dasar kekuatan. Saya ulang dulu, Mazmur pasal 8 ini ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Coba, kekuatan itu ada di mulut kita. Ya, kekuatan dari Tuhan itu ada di mulut kita. Asal jangan berkata dusta, kata kotor, fitnah. Ya, itu yang kita tinggalkan, saudara-saudara. Tuhan akan berkata, telah kau letakkan dasar kekuatanmu karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Makanya banyaklah kita menyembah Tuhan, termasuk malam ini, saudara-saudara. Ya, kenapa Daniel? Ya, orang-orang buangan itu, saudara-saudara. Kenapa tekad dia apapun masalahnya di pekerjaannya, menyembah Tuhan nomor satu, berdoa nomor satu. Gak bisa diselesaikan dengan kata-kata, dengan argumentasi, dengan membela diri, gak ada caranya. Apapun masalah mereka di pekerjaan, mereka sebagai pemuda-pemuda anak buangan, sudah anak-anak pembuangan. Ya, udah jelas status mereka orang buangan, sudah. Direndahkan, dihina. Ya, tapi mereka ambil keputusan. Ya, mulut seperti bayi, banyak menyembah, berdoa, menyembah, dan musuh-musuh bungkam, sudah. Ya, mereka menjadi pejabat-pejabat, mereka menjadi orang yang hebat. Makanya kita miliki kalimat ini. Kalau Daud ini berkata begini, seringkali dia seperti mulut bayi. Coba kita melihat, saudara, bagaimana dia menghadapi orang Filistin, menghadapi Saul. Aduh, banyak sekali. Kunci rahasianya mulut seperti bayi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kalau mulut kita seperti mulut bayi, banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, muliakan, pertama musuh bungkam. Itu yang pertama. Berarti kemenangan mulai dari anak-anak kita sudah ada kemenangan. Anak-anak Tuhan ada kemenangan. Musuh gak bisa berkutik, saudara-saudara. Asal mulut kita jaga. Itu yang pertama. Kalau kita gak gunakan baik-baik mulut kita, ya menentukan sekali, saudara-saudara, mulut kita ini. Ya, siapa yang menggemakan mulutnya akan memakan hasilnya, saudara-saudara. Ada buahnya. Ulangi dulu Amsal Sulaiman tadi. Buah apa yang kita kalau gunakan mulut kita ini untuk menggemakan dengan baik? Saya baca ulang ayat 21, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, hidup kita dan mati kita tergantung kepada lidah kita. Kalau lidah kita gemakan untuk memuji Tuhan, berkata benar, berkata jujur, berkata menjadi berkat,
kita hidup saudara-saudara dan memakan buahnya. Tapi kalau lidah kita saudara kita gunakan dengan baik, kita mati, usaha kita mati, kematian, penderitaan, saudara. Kematian menguasai kalau kita gemakan perkataan-perkataan kita. Ya, seringkali perkataan kita, saudara-saudara, membuat kita susah. Tapi malam ini, kalau kita gemakan mulut kita ini dengan baik, memuji Tuhan, bersyukur, ya, di suratan Petrus berkata lagi, mendapat hari-hari yang baik, saudara-saudara. Ya, dari bayi, kalau bayi mulutnya bagus, hari-harinya baik ke depan. Inilah diajari kita, saudara. Ya, mendapat hari-hari yang baik. Musuh sudah bungkam, tidak bisa berkutik, pasti ke depannya akan menjadi baik kita. Ya, tapi kalau musuh terus menggerogoti kita, lebih kuat musuh karena lidah kita tadi. Masa hari-hari depan kita suram, hari-hari depan kita tidak ada harapan, hari-hari masa depan kita menyusahkan, saudara-saudara. Tapi karena sudah diawali tadi, musuh bungkam karena mulut kita banyak memuji Tuhan, menyembah, bersyukur, menyerah kepada Tuhan. Maka yang kedua, setelah musuh ini bungkam, kita mendapat hari-hari yang baik. Ya, 1 Petrus pasal yang ketiga, hari-hari yang baik menjadi bagian kita, saudara-saudara. Saya baca begini, ya, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Nah, ini kan kerinduan kita semua. Hari-hari yang baik. Kadang-kadang kita pikir, oh hari-hari yang baik nanti kalau sekolahku tinggi, kalau modalku banyak, kalau aku lakukan ini. Belum tentu, saudara-saudara. Kalau mau kita lihat hari-hari kita yang baik, tidak bergantung kepada modal kepandaian apapun kita miliki. Modalnya perkataan kita. Ya, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari yang baik, yang pertama harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Ayo, ya, lidah kita berkata benar dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, ini harus kita jaga. Ya, sederhana mungkin kita, model kita, sekolah kita mungkin biasa, tapi jaga kata-kata kita, jaga perkataan kita, jaga lidah kita, jaga mulut kita. Kita akan mendapat hari-hari yang baik. Lanjut ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, jadi mulut kita ini, saudara-saudara. Yang pertama tadi mulut kita, musuh bungkam. Ya, karena nggak didapati perkataan kita perkataan yang salah. Ya, perkataan kita nggak didapati perkataan dusta, fitnah, menghina dia, mengujar. Nggak ada. Perkataan kita jaga. Musuh bungkam, tidak bisa berkutik. Yang kedua, kita mendapat hari-hari yang baik, tergantung kepada perkataan kita. Jadi kalau kita mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, jagalah lidah kita, mulut kita, perkataan kita. Ya, jaga perkataan kita. Kalau nggak ada gunanya, nggak usah kita katakan. Seringkali kan lupa saya di ayatnya, minta kepada Tuhan berjaga atas bibir kita. Di Mazmur itu kalau nggak salah. Ya, Tuhan ajari aku menjaga bibirku, perkataanku. Ini penting kita minta dari Tuhan. Kalau kira perkataan itu menyinggung perasaan orang, menyakiti hati orang, nggak usah, saudara. Dan tidak ada gunanya. Kalau perkataan kita buat untuk menyakiti orang, ya seperti Petrus membuat pedangnya untuk memenggal telinga orang, nggak ada gunanya. Susah kita, saudara. Kadang-kadang kan kita pikir dengan perkataan kita orang sudah sakit hati, bangga kita. Padahal tidak ada gunanya. Bagi dia nggak gunanya, bagi kita juga nggak ada gunanya. Tapi coba kalau perkataan kita, perkataan untuk menyenangkan dia, memberkati dia, membangunkan imannya. Oh, kita diberkati, saudara-saudara. Ya, makanya selalu dimpung. Kalau nggak salah pemazmur juga minta supaya berjaga-jaga atas bibirnya. Tuhan jaga, Tuhan gerakkan. Kalau memang nggak berguna, nggak usah saya ucapkan.
Kalau nggak jadi berkat bagi orang lain, nggak mampunkan keimannya, nggak usah. Ya, tapi kalau itu sesuatu yang membangkitkan imannya, membangunkan imannya, ya kita ucapkan perkataan kita. Ya, jadi kalau perkataan kita perkataan yang baik, kita mendapat hari-hari yang baik. Hari ini baik, besok baik, terus sepanjang hidup kita ini. Kita gemahkanlah perkataan kita untuk perkataan yang baik, perkataan yang benar, banyak memuji Tuhan, membangunkan iman saudara-saudara. Kita gunakan ya hari-hari yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau mulut kita jaga, ya seperti mulut bayi tadi disebut, banyak memuji Tuhan, banyak menyembah Tuhan, maka akan kita lihat saudara-saudara, musuh bungkam ya tidak berkutik, kita punya hari-hari yang baik. Ada lagi yang ketiga, memegahkan perkara-perkara besar, tergantung kepada mulut kita. Apa itu memegahkan perkara besar? Melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan besar itu megahkan perkara besar, membawa jiwa-jiwa. Ya, kita akan dipakai saudara-saudara untuk perkara-perkara yang besar dari perkataan kita. Bayangkan Petrus hanya dengan perkataannya dia bisa seorang hamba Tuhan yang paling hebat. Ya, dengan perkataannya. Perkataannya yang ada lidah-lidah api dalam perkataannya. Orang terharu. Orang mau bertanya gimana supaya aku selamat. Ya, Petrus berkata, ayo bertobat, beri dirimu dibaptis supaya kau selamat. Ya, perkataan kita saudara-saudara. Ya, musuh bungkam, kita mendapat hari-hari yang baik. Bayangkan Petrus dan Yohanes saudara, hanya nelayan. Ya, nelayan yang bisa menggunakan kata-katanya dengan baik, bisa menjadi seorang yang hebat. Ya, sama kita. Yang membuat kita hebat nanti bukan apa-apanya saudara. Kalau lidah kita ini, perkataan kita, mulut kita ini kita gemakan sebaik-baiknya, kita gunakan sebaik-baiknya, kita akan memegahkan perkara yang besar. Kita dipakai oleh Tuhan saudara. Ya, memegahkan perkara besar, mulai dari membawa orang bertobat, ya, membawa orang bertobat, membawa orang untuk tergembala, sampai kita nanti memegahkan perkara besar. Kita terangkat, kita diasingkan, diangkat kita saudara-saudara. Saat antikristus mau berkuasa, kita sudah diasingkan, kita dipelihara, sampai kita masuk pesta nikah anak domba Allah, masuk kerajaan 1000 tahun, masuk Yerusalem. Itu perkara besar. Dimulai dari kata-kata kita, dimulai dari mulut kita. Makanya kita gemakanlah mulut kita saudara-saudara. Ya, Yakobus pasal 3. Yakobus pasal yang ketiga. Ya, ayat ini sudah sering tapi selalu saya ulang-ulangi supaya saudara gunakan mulut kita ini saudara-saudara untuk banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berkata benar. Perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain saudara-saudara. Satu saat Tuhan mengatakan kita akan memegahkan perkara-perkara besar. Ya, pasal 3 dari Yakobus 3, ya, ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Demikian saya baca. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, lidah kita saudara, perkara-perkara besar. Terus lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tapi perhatikan ini ayat yang ke-9. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk.
Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, mulut kita ini, saudara-saudara, ya, kalau melihat hari-hari yang baik banyak memuji Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari yang susah, gunakanlah mulut kita berbohong, berdusta, kata kotor, menipu, ya, sudah memfitnah, ya, suram hidup kita. Walau kaya, walau pandai, walau pintar, suram hidupnya. Tapi kalau kita gunakan untuk menjadi berkat, kita melihat hidup kita akan menjadi baik sampai bisa memegahkan perkara besar. 2 perkara besar dimegahkan. Kalau kita gunakan mulut kita untuk jadi besar, jadi berkat, saudara-saudara, banyak memuji Tuhan. Apa yang kita megahkan perkara besar? Jiwa-jiwa diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Ya, masuk pesta nikah anak domba Allah, saudara-saudara. Tapi kalau lidah nggak bisa dikendalikan, dikuasai oleh lidah-lidah yang kotor, berdusta, memegahkan perkara besar, apa ini, saudara? Membuat banyak orang berdosa. Ya, suatu dunia kejahatan. Banyak sekali kejahatan di lidah kita, saudara. Membawa orang masuk neraka, masuk ke penghukuman. Ya, masuk 2 pembantaian, saudara. Makanya di Wahyu ada dua perkara besar. Ya, pertama masuk pesta nikah anak domba Allah. Tapi kalau tidak masuk ke situ, masih masuk ke pembantaian, saudara-saudara. Makanya mari gunakan mulut kita sebaik-baiknya, saudara-saudara. Ya, karena ada kerinduan kita akan masuk pesta nikah anak domba Allah, saudara-saudara. Ya, ada nanti 2 macam ini, saudara-saudara. Ya, perjamuan besar. Ya, perjamuan besar mana kita? Ya, kalau melihat mau perjamuan besar pesta nikah anak domba Allah, siapa ini? Lidahnya digunakan untuk perkara-perkara besar, memegahkan perkara besar sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, akan masuk kepada perjamuan besar pembantaian. Wahyu pasal 19 bagian terakhir, supaya kita datang sujud di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ada perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, kesanalah, saudara-saudara, kegunaan mulut kita ini, saudara-saudara. Ya, masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Ya, pasal 19 ayat 9. Pasal 19 ayat. Nah, inilah lidah kita gemakan sampai melakukan perkara-perkara besar dari sebutkan, memegahkan perkara besar untuk masuk pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 9 demikian. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ini perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ada satu kebahagiaan. Inilah kalau kita gunakan lidah kita mulai sekarang. Ya, lidah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur, menyerah, membawa jiwa, bersaksi, saudara. Ini memegahkan perkara besar untuk masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Tapi kalau kita gunakan lidah kita, berdusta, ngomongin orang, memfitnah, apalagi saudara, perkataan-perkataan jahat, dia akan memegahkan perkara besar juga, yaitu perjamuan besar. Ayat yang ke-17. Juga namanya perjamuan besar, saudara-saudara. Tapi di sana dibantai semua. Ya, pasal 19 ayat 17 sampai 18 demikian. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring pada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Nah, sama tadi pesta nikah anak adalah perjamuan kawin anak domba Allah, saudara. Pesta, tapi ini juga pesta besar, perjamuan yang besar. 18, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima-panglima, daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang,
baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Coba, daging ini saudara-saudara. Kenapa disebut daging? Gak mau bertobat, gak mau berubah. Mulutnya semua dengan perkataan-perkataan kotor, dusta, menipu, fitnah. Mereka akan masuk ke perjamuan pembantaian, saudara-saudara. Di Antikristus itu dibantai sampai masuk ke neraka, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya mari kita hari ini, saudara-saudara, gunakanlah mulut kita. Mulut seperti bayi membungkam musuh pertama. Mulut seperti bayi mendapat hari-hari yang baik. Mulut seperti bayi untuk memegahkan perkara-perkara besar sampai masuk perjamuan kawin anak domba, pesta nikah anak domba Allah. Tergantung kepada perkataan kita. Makanya mulai hari ini, malam ini selalu kita berseru, Tuhan, biarlah Engkau berjaga-jaga di dalam bibirku, besok bisa ku cari itu, saudara-saudara. Ya. Mazmur 141, ya, terima kasih ya. Coba saudara-saudara. Dan selalu kita minta ini. Terima kasih Mazmur 141 ya. Iya. Supaya kita melihat ayat yang ketiga. Iya, betul. Ya, saya baca begini, mestinya di ayat yang atas itu, tapi di ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan. Di terjemahan lama, berjaga-jagalah. Ya, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjaga-jagalah pada pintu bibirku. Ini kita rindu. Dan selalu kita doakan, Tuhan, kalau enggak berguna, ya, ajar aku untuk mengerem perkataanku. Kalau enggak berguna untuk memberkati, udah lebih aku diam. Itu diawasi, saudara. Ya, kalau enggak iblis selalu ngocok, terus mau ngomong aja. Ya, karena iblis juga mau pakai perkataan kita. Ya, dia perkataan kita mau dipakai untuk menghancurkan manusia. Tapi gunakanlah lidah kita, saudara. Ini seruan kita malam ini, untuk kita banyak menyembah Tuhan. Apapun pergumulan saudara, ingat saya hanya seperti bayi. Mulut saya banyak menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur, berserah kepada Tuhan. Musuh akan bungkam. Kita melihat hari-hari yang baik, dan kita bisa melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita, datang menyembah Tuhan. Ya. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib, mujizat masih terjadi. Kita nyanyikan ini untuk membawa kita sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita. Kita akan melihat musuh-musuh kita bungkam. Hari-hari baik menjadi bagian kita. Kita dapat melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Tuhan. Engkau lebih tahu keperluan. Kita datang dari hati kita, katakan kepada Tuhan, tahu apa yang menjadi kebutuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau lebih lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mata
setiap hari ada mukjizat, mukjizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku, hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mukjizat. Engkau lebih tahu keperluanku. Haleluya. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang